Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wa ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan dari kelas HES 2021A dengan NIM 42104027. Yang ingin mengerjakan tugas dari fikih muamalah keseharian dengan dosen pengampu Ustadz Oni Syahroni yang digantikan oleh Ustadz Yoyo Sondoyo. Di sini saya mengambil Bitcoin menurut fikih. Sebelum kita perjelas, kita jelaskan bagaimana Bitcoin menurut fikih itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana apa sih Bitcoin itu, sejarah Bitcoin, bagaimana bisa terciptanya Bitcoin hingga sampai sekarang bisa muncul di tengah-tengah kita Bitcoin itu. Sebelumnya saya izin membacakan apa sih pertanyaan yang dilontarkan kepada Oni terkait pertanyaan Bitcoin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini marak pemberitaan tentang Bitcoin sebagai alat tukar dan investasi. Dalam pandangan syariah, bolehkah bertransaksi dengan Bitcoin dan bagaimana penjelasannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang bertanya bahwasannya bagaimana sih Bitcoin itu tentang pandangan syariahnya. Bagaimana Bitcoin yang dinilai dari pandangan syariahnya, apakah itu diperbolehkan? Di sini kita akan bahas. Yang pertama, Bitcoin itu apa sih? Bitcoin adalah cryptocurrency atau mata uang kripto yang diciptakan dengan kriptografi. Awal mula diciptakan Bitcoin itu tahun 2008-2009an. Itu pertama kali muncul paper white tentang Bitcoin. Di sana dijelaskan bagaimana mekanisme Bitcoin dan bagaimana mekanisme Bitcoin yang menggunakan sistem online dan tidak menggunakan bank, alias bisa kita sebut biasanya decentralized. Di sini dengan menggunakan decentralized itu dia tidak menggunakan pihak ketiga, dan adapun yang menciptakannya ialah Satoshi Nakamoto. Jadi tatkala Bitcoin ini hadir di tengah-tengah kita di 2008 ataupun 2009, di sana muncul paper white. Di sana dijelaskan bagaimana secara rinci mekanisme pekerjaan Bitcoin. Oleh karena itu, waktu itu orang-orang tatkala muncul mereka nggak percaya, dan bagaimana mereka nggak percaya tentang apa itu Bitcoin, tentang mekanismenya. Pokoknya banyak sekali orang-orang yang nggak percaya tentang hal itu, sehingga ya udah Bitcoin tetap luncur, dan orang yang pertama kali ialah orang-orang dari kalangan komunitas cyberpunk dan orang-orang yang suka kriptografi. Jadi mereka itu orang-orang pertama kali yang menggunakan Bitcoin ini. Dan waktu itu tatkala di 2008 ataupun 2009 yang tadi saya sebutkan, Bitcoin itu masih sangat-sangat murah harganya. Dan tujuan awal Bitcoin itu tujuan awal Bitcoin ialah menjadi mata uang yang dengan mata uang tersebut memudahkan untuk bertransaksi, terus fee rendah, dan bisa melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja tanpa membutuhkan pihak ketiga. Berbeda dengan uang fiat sekarang seperti rupiah, US dollar, dolar Australia, euro, ringgit, dan uang-uang fiat yang lainnya. Mereka membutuhkan pihak ketiga apabila kita ingin mentransfer uang antar negara. Jadi kita ingin mentransfer, kita akan melalui bank itu, lalu akan dikirimkan ke rekening orang yang ingin dituju. Namun dengan Bitcoin itu menggunakan sistem peer to peer. Maksudnya apa sih peer to peer itu? Peer to peer itu hanya orang-orang yang memiliki Bitcoin yang bisa bertransaksi, yang bisa bukan seenaknya, yang punya kuasa mutlak untuk apa Bitcoin ini, apakah ingin didiamkan ataupun ingin dijalankan. Namun pada saat ini Bitcoin itu nggak seperti pada awal mulanya dulu yang diciptakan untuk atau sebagai mata uang dunia yang desentralisasi. Akan tetapi dikarenakan Bitcoin yang terus naik harganya, yang awalnya nggak sampai $1 atau mungkin dirupiahkan kalau nggak salah
satu Bitcoin itu sekitar 5.000 ataupun 3.000 dulu ya. Sekarang harganya bisa ratusan juta, sekitar 400 juta per hari ini dibuat videonya. Oleh karena itu banyak sekali berubah pandangan. Yang awalnya Bitcoin ini sebagai mata uang, sekarang banyak orang yang menyebut Bitcoin itu sebagai emas digital. Akan tetapi ya masih banyak ya, karena ini masih baru banget, cryptocurrency Bitcoin ini masih baru banget, belum sampai 1 abad, malah belum sampai setengah abad Bitcoin ini tercipta, maka masih banyak banget yang harus perlu dikaji, banyak banget yang eh, yang masih tidak jelas dikarenakan ya ini betul-betul baru, tidak seperti ya uang fiat yang sudah lama ada gitu, sudah beratus-ratus tahun ada menggantikan emas dan adapun ya yang lain. Akhirnya pada zaman sekarang orang menganggap Bitcoin ini bukan sebagai mata uang, dia sebagai emas digital dan dijadikan untuk investasi. Beda beda dengan tujuan awal diciptakannya Bitcoin. Dan Bitcoin ini FYI dia hanya memiliki 21 juta keping Bitcoin. Dan sekarang mungkin sudah lebih dari setengahnya ada di dunia. Oleh karena itu mari kita bahas sama-sama ya. Di sini Bitcoin menurut Vicky, kalau misal ya menurut Vicky Bitcoin itu nggak bisa dijadikan mata uang. Kenapa nggak bisa dijadikan mata uang? Dikarenakan untuk di Indonesia ini mata uang yang sah cuma ada satu, yaitu rupiah. Seandainya kita memakai Bitcoin itu nggak boleh secara hukum positif. Dan juga ada fatwa yang melarang Bitcoin ini dipakai untuk dijadikan mata uang di Indonesia. Dikarenakan mata uang yang sah di Indonesia hanya rupiah saja. Jadi contoh misalnya saya ingin membeli nasi uduk gitu. Saya punya Bitcoin dan saya ingin membeli nasi uduk dengan Bitcoin, itu nggak boleh dan nggak boleh, nggak sah, itu bisa dipinjarakan secara undang-undang positif dan juga menurut para ulama itu nggak diperbolehkan atau bisa dibilang diharamkan. Terus apa namanya? Tidak ada perlindungan konsumen. Iya, Bitcoin ini yang menjadi masalah selanjutnya ialah kenapa Bitcoin masih nggak jelas, masih banyak yang tidak memperbolehkan, tidak pro, ialah underlying asetnya yang nggak ada. Bitcoin ini nggak punya underlying aset, tidak seperti saham, tidak seperti saham dan obligasi. Kalau misalnya dijadikan sarana investasi, dia nggak punya underlying aset. Seandainya saham gitu, kita beli saham BRIS, saham Bank BSI, kita punya underlying aset, punya kayak aset realnya yang berjalan, yaitu Bank BSI itu sendiri, banyak dan ada di mana-mana. Sedangkan Bitcoin kita nggak ada underlying asetnya, cuma angka gitu ya, cuma teknologi aja yang ada di digital. Terus untuk selanjutnya ialah fluktuatif itu naik turun ya. Jadi harganya menurut mungkin orang-orang yang tahu cryptocurrency, mereka ya sudah biasa, tapi itu nggak normal. Banyak orang yang ahli ekonomi yang bilang itu nggak normal dikarenakan turunnya ataupun naiknya itu betul-betul cepat, mungkin sehari bisa 10 ataupun 20%, terkadang naik turun seperti itu apabila terjadi huru hara. Oleh karena itu Bitcoin ini dinilai dari mata pandangan Vicky, maka itu doror, yaitu yang sesuatu yang mudorot, yang negatif secara pandangan Vicky. Dan adapun tadi disebutkan seandainya itu dijadikan mata uang, itu nggak bisa secara undang-undang dan secara fatwa, itu nggak bisa dikarenakan mata uang yang diakui di Indonesia hanya satu, yaitu mata uang rupiah. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.